So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, ini adalah Baseus BP One Pro TWS yang katanya itu bisa redam suara dari luar atau punya adaptive hybrid ANC. Bisa high-res audio dan punya total 6 mic. Langsung aja kita bahas di video kali ini. Oke, buat harganya sendiri Baseus BP One Pro ini itu dijual dengan harga 300.000. Di isi paket pembeliannya ini ada manual book, terus dapat stiker yang lucu gini, ada earbuds beserta charging case-nya, ada kabel USB A to C dan ada ear tip cadangan. Buat desain dari charging case-nya ini kelihatan simple. Untuk yang warna putih ini glossy, sedangkan buat yang warna hitam ini matte. Buat build quality-nya sendiri udah cukup bagus ya. Baseus BP One Pro ini kelihatan cukup besar juga kalau dibandingin ukurannya sama AirPods Pro, tapi punya bobot yang masih kerasa ringan, yaitu 52,8 gram aja. Kalau kalian perhatiin, ini ada logo Baseus yang samar-samar. Terus ada juga lampu penanda sisa baterai, dan di bagian bawah ini ada port USB-C buat ngecasnya. Kalau buat earbuds-nya sendiri, ini juga ringan. Beratnya cuma 4,1 gram, jadi dipakainya ini nyaman. Di telinga tuh kerasa enak dan kerasa fit. Terus ini juga nggak gampang lepas ya, jadi buat dipakai aktivitas sehari-hari kerasa nyaman. Oke, kita lanjut bahas fitur utamanya. Kalau kita lihat box-nya, Baseus tuh kayak ngebanggain banget ya fitur adaptive ANC-nya. Di bagian depan ini ditulis paling atas, sementara di belakang juga dikasih gambar yang paling besar. Terus selain itu, TWS ini juga udah support high-res audio LDAC. Ini kodek dari Sony yang punya kualitas suara detail dan beresolusi tinggi. Habis itu TWS ini juga udah punya 6 mic ANC. Jadi suara yang kita keluarin walau di tempat berisik bisa keredam. Jadi outputnya tuh tetap jernih. Nah, itu tadi kan kata Baseus. Sekarang gimana kalau kita langsung cobain aja TWS 300.000 ini? Apakah sebagus yang mereka omongin? Oke, setelah aku coba di luar ruangan, tepatnya di cafe, dan tadi juga sempat ya cobain di pinggir jalan persis, adaptive ANC dari Baseus BP One Pro ini itu cukup ngeredam suara dari luar. Dia punya minus 50 decibel adaptive active noise cancellation, jadinya suara yang diredam itu cukup bagus. Dan ini aku coba bandingin ya sama kompetitornya Redmi Buds 6 dan Soundcore R50 INC. Ternyata Baseus BP One Pro ini itu bisa ngeredam suara dengan lebih baik di antara ketiga TWS ini. Kalau punya Redmi ini yang redamannya paling kurang, sementara punya Soundcore ini di tengah-tengahnya. Oke, tadi kita udah tes ANC-nya kayak gimana. Sekarang kita mau tes kualitas audionya. TWS Baseus BP One Pro ini itu udah support high-res audio dengan kodek LDAC. Kodek LDAC dari Sony ini itu memungkinkan untuk transfer audio 3 kali lebih banyak ya dari kodek biasa. Jadi musik high-res itu bisa dinikmatin lebih jernih dan lebih detail. Di sini aku coba putar lagu high-res di smartphone yang tentunya udah support LDAC ya. Untuk kualitasnya sendiri dari beberapa lagu yang udah aku coba, di bagian vokalnya ini kerasa jelas banget ya. Terus buat bass ini punchy dan enak banget buat didengerin untuk lagu yang bassnya itu dominan. Kalau kita bandingin lagi sama kompetitornya Redmi Buds 6 dan Soundcore R50 INC, ini keduanya sama-sama mendukung kodek SBC atau AAC. Untuk suara punya Redmi bassnya kurang nendang ya, jadi buat dengerin musik yang dominan bass itu kurang enak. Sementara Baseus dan Soundcore ini bassnya lumayan nendang. Punya Soundcore agak jeper, sedangkan punya Baseus ini bassnya emang lumayan dominan tapi tetap sopan. Secara kejernihan, suara punya Baseus ini juga yang paling jernih dibanding keduanya. Vokal ini kedengeran jelas karena udah pakai kodek LDAC. Oke, kita lanjut bahas kualitas mikrofon dari Baseus BP One Pro, Redmi Buds 6 dan Soundcore R50 INC. Di antara kompetitornya, Baseus BP One Pro ini punya 6 mikrofon ya, di mana ANC dan INC ini bisa digunain bersamaan, jadi harusnya suaranya lebih bagus. Pertama kita coba rekam suara dulu di kondisi ruangan yang agak bising kayak cafe. Nah, kayak gini hasilnya. Oke, ini adalah contoh perekaman audio dari Baseus BP One Pro. Jadi untuk kualitas mic-nya seperti ini lagi di cafe, jadi suaranya agak lumayan bising. Cuma hasilnya seperti ini, kalian bisa dengar sendiri. Oke, tes 1 2 3, tes 1 2 3. Oke, kalau ini contoh perekaman suara dari mikrofonnya Redmi Buds 6, buat hasilnya seperti ini, kalian bisa nilai untuk kualitas perekaman suaranya seperti apa. Oke, tes 1 2 3, tes 1 2 3. Oke, kalau ini contoh perekaman audio dari mikrofonnya Soundcore R50 INC, hasil suaranya seperti ini. Kalian bisa dengerin, masih di cafe, jadi ya lumayan agak bising, dan hasilnya seperti ini. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Oke. Oke, sekarang kita coba rekam di luar ruangan yang mana ini banyak kendaraan lewat. Oke, jadi ini adalah contoh perekaman mikrofon dari Baseus BP One Pro. Dan ini posisi lagi di pinggir jalan, bisa kalian lihat banyak kendaraan yang lewat.
kualitas mikrofonnya seperti ini. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Oke, kalau ini buat Redmi Buds 6, hasil suaranya seperti ini. Rekamannya kalian bisa dengerin, yang lagi banyak kendaraan yang lewat. Oke. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Oke, kalau ini contoh perekaman mikrofon dari Soundcore R50 INC. Hasil suaranya seperti ini. Oke, sebentar, ini nunggu kendaraan lewat tuh. Bisa kalian dengar hasil suaranya seperti ini. Oke, tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Oke. Nah, dari perbandingan tadi, soal fitur Baseus BP One Pro ini bisa jadi pilihan yang paling oke ya di antara ketiganya. Karena dia udah punya ANC minus 50 decibel, LDAC high-res audio, dan 6 mic ANC. Nah, dari ketiganya meski harganya itu beda-beda, tapi Baseus BP One Pro ini nawarin fitur yang lebih berlimpah. Kalau buat harganya sendiri, Redmi Buds 6 itu harganya yang paling mahal di Rp599.000. Soundcore R50 INC ini ada di Rp285.000. Sementara buat Baseus BP One Pro ini ada di tengah-tengahnya, yaitu dibanderol dengan harga Rp300.000. Kalau kalian pengen beli Baseus BP One Pro ini, karena ini adalah produk baru dari Baseus, kalian bisa aja ke Shopee ya, karena kebetulan ada promo di official store-nya. Nanti link bakal aku taruh di deskripsi di bawah. Oke, kesimpulannya Baseus BP One Pro ini di harga 300.000-nya jadi opsi paling oke sih buat kalian yang cari TWS dengan kualitas paling juara di kelasnya. Jangan lupa kalau mau check out dari ketiga TWS tadi, kalian bisa cek aja keranjang yang ada di bawah. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.